Next kita ngomongin soal apresiasi nih Gista. Apresiasi ataupun dukungan terhadap seseorang yang mendapati suatu keadaan merupakan suatu hal yang sangat positif ya pasti ya. Benar banget. Dan ini seperti ada Alia Rohali dan Giring Niji yang peduli dengan penyandang cerebral palsy. Oh, salut. Yayasan Sentuhan Kasih Karunia menyelenggarakan World Cerebral Palsy Day, merupakan perayaan hari jadi cerebral palsy. Cerebral palsy atau biasa yang disebut dengan CP merupakan gangguan otak yang mengakibatkan lumpuhnya otak sehingga mempengaruhi gerakan, postur, keseimbangan dalam koordinasi pada tubuh. Ada beberapa penyebab sehingga anak-anak menderita penyakit tersebut. Di antaranya adalah saat ibu hamil yang kurang mendapatkan asupan makanan bergizi atau sakit. Sehingga ketika anak yang dilahirkan menyandang cerebral palsy, banyak artis yang melibatkan diri di acara tersebut. Di antaranya Alia Rohali, Giring dan Beniji, Roni Sianturi, bahkan Wakil Gubernur DKI Jakarta menghadiri acara ini. Kita teman sejati, hadapilah dunia. Saya sebagai Roni terlibat sebagai MC aja untuk acara ini. Karena kita berdua sama-sama pedulilah dengan kondisi mereka gitu. Supaya juga masyarakat lebih bisa aware mengenai CP ini, kemudian bisa menggugah juga pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih ekstra lagi kepada para penyandang CP ini. Gitu. Untuk kita hadapi perbedaan yang berarti. Mereka masih sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk khususnya menyediakan tenaga-tenaga terapis yang lebih terampil lagi, yang terampil untuk menterapi anak-anak ini. Karena kan anak-anak CP ini kalau yang saya tahu yang paling penting itu adalah terapinya itu kan. Hari ini sebenarnya lebih kepada memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk belajar lebih paham lagi tentang CP itu seperti apa. Karena dari informasi yang kita dapat, banyak keluarga yang kalau memiliki anak atau keluarga yang penyandang CP, mereka merasa malu, mereka merasa kayak semacam sial gitu, sehingga mereka menyembunyikan putra-putranya, sehingga menurut keluarga-keluarga yang sudah terbuka bahwa ini nggak boleh terjadi karena anak-anak penyandang CP itu juga memerlukan berhak mendapatkan pendidikan yang sama dan pelayanan yang sama seperti anak-anak normal. Mereka semua bahagia dan pengen banget di sini. Saya juga ngasih semangat kepada mama papa yang anak-anaknya kena CP buat tetap semangat, tetap bersyukur bahwa sebetulnya mereka spesial ya, karena memang itu sebenarnya anugerah dari Tuhan juga gitu. Saya lebih prefer kita dukung aja semua yang kegiatan positif ya nggak sih? Paling penting kegiatan positif harus kita dukung. Ya, Gista, saya pernah baca dalam satu buku ya, ada satu quotes yang menurut saya tuh quotes luar biasa. Jadi isi quotesnya seperti ini. Sukses dalam kehidupan bukan tentang seberapa banyak yang sudah kau hasilkan, tapi seberapa banyak yang bisa kau bagikan. Dibagikan. Betul. Sama seperti Alia Rohali dan juga Giring yang begitu peduli ya. Mereka peduli ya tentunya dengan meluangkan waktu dan juga perhatian kepada teman-teman yang berkebutuhan khusus, terutama para penyandang cerebral palsy ini. Ya, tapi kalau kita ngomongin tentang cerebral palsy ini, cerebral palsy ini adalah gangguan gerakan otot dan postur yang disebabkan oleh cedera atau perkembangan abnormal. Ini Dev, aku punya cerita kalau aku sebenarnya pernah terjun langsung untuk menghadapi anak-anak tersebut. Anak-anak berkebutuhan khusus yang memang mempunyai keterbatasan secara fisik atau fungsional otaknya. Tapi sekali lagi bahwa anak-anak yang mengalami cerebral palsy ini sebenarnya bukan anak-anak yang cacat, bukan anak-anak yang beda, mereka sama dengan anak-anak lainnya. Tapi memang butuh kebutuhan khusus. Misalnya kita itu kalau misalnya cara untuk menatap mereka atau kasih tahu sesuatu, kita nggak bisa yang kayak cuman jangan ya atau apa. Kita harus kayak ekstra lebih ke how to touch them, kayak how to ngomong sama mereka, harus kayak membuat mereka nyaman banget.
Nah, ini sebenarnya yang cuma dibedakan dari anak-anak normal lainnya. Dengan para penyandang Cerebral palsy ya. ini. Dan satu hal hebatnya lagi, anak-anak ini walaupun mereka punya keterbatasan secara fisik atau fungsional otak, Ya. mereka ini juga sebenarnya kalau punya cita-cita atau punya satu kemampuan di bidang apa, Keinginan misalnya gitu. keinginan, itu bisa terwujud. Jadi nggak nggak ada keterbatasan nggak ada sebenarnya ya. Cuman keterbatasan sebenarnya. bagaimana cara kita berkomunikasi aja yang mungkin harus lebih soft lagi sama mereka. Luar biasa. Semoga apa yang dilakukan Giring Niji dan juga Alia Rohal ini bisa menjadi satu role buat kita semua, trigger buat kita semua untuk lebih peduli terhadap sesama lagi ya.